Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class. So welcome to our new topic. So today we are going to discuss about subject verb agreement. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik yang baru di grammar fokus kita, yaitu tentang agreement ya, atau perjanjian subject dan verb. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa perjanjian antara subjek gitu dan verb yang memang pakemnya seperti itu, yang tidak boleh dilanggar. Yang ketika kalian menggunakan bahasa Inggris tersebut, those agreements, perjanjian tersebut, atau kesepakatan tersebut, atau rules tersebut, aturan-aturan tersebut harus dipakai dan dipatuhi gitu. Sama sih, setiap bahasa pasti punya aturan dan rulesnya sendiri. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang rules-rules apa saja yang melingkupi subjek dan verb gitu. Yuk kita akan cek untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, hari ini saya akan membahas tentang subject verb agreement di simple present, di simple past, dan juga simple present and past continuous gitu. Jadi terbatas pada itu saja dulu ya. Jadi seperti yang kalian lihat ada di buku, ada beberapa rules atau aturan nih yang mencakup tentang penggunaan subjek dan verbs-nya. Kesepakatan atau aturan yang mencakup antara subjek dan verbs. Nah, subjek itu apa? Subjek itu pelaku atau orang atau sesuatu yang melakukan sebuah tindakan atau yang berperan sebagai orang yang melakukan action gitu, sesuatu yang melakukan action dalam konteks kalimat tersebut. Sedangkan verbs jelas kata kerja atau apa sih yang dikerjakan oleh subjek gitu, apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Subjek itu bisa aku, kamu, kita, kami, mereka dalam bahasa Indonesia. Verb atau kata kerja bisa memukul, memakan, meminum, belajar, pergi, datang gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kita punya beberapa subjek yang ketika bertemu dengan verbs tertentu ada aturan-aturan tertentu nih yang harus dipatuhi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan atau tidak berlaku sama gitu ya. Oke, seperti yang ada di buku, rules-nya adalah seperti ini. Nah, saya akan berusaha untuk menjabarkan atau menjelaskan satu persatu supaya kalian memahami. Nah, subject verb agreement itu basicnya adalah ditentukan dari penggunaan subjeknya, apakah subjeknya singular atau single alias satu, ataukah plural atau jamak alias banyak. Nah, singular atau single atau satu atau tunggal itu subjek-subjeknya bisa kita lihat seperti ini: he, she, atau it. He kata ganti dia, laki-laki. Jadi he ini bisa jadi Amin, bisa jadi Umar, bisa jadi Arif, bisa jadi Budi. Nah, gitu. Sedangkan she kata ganti dia untuk perempuan bisa jadi Miss Sari, bisa jadi Anita, bisa jadi Rita, bisa jadi Meli, Siti, Aminah, dan yang lainnya. Nah, it itu adalah kata ganti itu tunggal. Ini untuk yang non-human atau non-manusia. Bisa berupa binatang, tumbuhan, yang bisa melakukan action ya. Misalnya kayak anjing, the dog, itu bisa it. Kucing, the cat, diganti dengan it. Nah, kata kerjanya apa aja?
Anjing misalnya berlari, anjing memakan, anjing meminum, kucing mengeong, kucing menggaruk, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang plural? Nah, plural alias jamak alias lebih dari satu, itu subjeknya bisa we, kita, kami, Misari and you berarti jadi kami, my family and I, keluargaku dan aku menjadi kami, gitu ya. They, mereka, nah mereka, Arif and Nina, kemudian bisa diganti menjadi they. Lucy and Rahma, nah, ketika diganti menjadi pronounnya ya they, gitu. Paham ya pada penggunaan singular and plural subject. Nah, kita akan mulai dengan yang present tense dulu nih. Yang pertama adalah penggunaan apakah pakai do atau does. Nah, subjek yang singular, nih singular, he, she, atau it, harus menggunakan does. Oke. She does. Gitu. Does she get up? Yes, she does. Gitu. Nah, does di sini melakukan. Apakah dia begini? Apakah dia memakannya? Apakah dia meminumnya? Does she drink the tea? Gitu. Yes, she does. Gitu. Nah, sedangkan untuk subjek yang plural, we atau they, pakailah do. Paham ya? Does digunakan untuk subjek yang singular, she, he, it. Nah, sedangkan do digunakan oleh subjek yang plural, we, they, dan juga bisa sebenarnya I. Ya, I do, we do, they do. Gitu. Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Masih tetap sama. Bagi yang singular, he, she, it, atau nama orang, itu does not. Arif does not. Sedangkan yang jamak, contohnya my parents, jamak terdiri dari ayah dan ibu ya, orang tuaku, menggunakan do not. Oke, sekali lagi. Singular, contohnya di sini Arif. Kalau diganti pronounnya bisa jadi he, does not. Sedangkan my parents, karena dia jamak atau plural, menggunakan do not. Nah, ini ketika kita tambahkan verb lagi, singular, contohnya di sini adalah he does not know, he doesn't know. Sedangkan plural, they do not know, they don't know. Gitu ya, itu present. Oke, sebuah tenses yang digunakan ketika kejadian itu secara reguler terjadi saat ini, dan berbicara tentang fakta. Oke. Bagaimana dengan penggunaan verb one-nya? Nah, kamu lihat lagi rule-nya di sini. Nah, ketika menggunakan verb one-nya, saya makan, saya biasa bangun jam 7, saya biasa mandi jam 8, saya biasa sholat subuh, matahari selalu bersinar dari timur, matahari selalu tenggelam di barat. Nah, itu menggunakan present tense ya. Ketika kita berbicara tentang verb one, subjek yang tunggal seperti he, she, it, verbnya harus menggunakan ditambah s. Kata kerja pertama diisi huruf s atau es. Sedangkan yang plural alias jamak seperti we, they, verb one-nya apa adanya, nggak usah pakai s lagi. Oke. Contohnya di sini yang singular itu it. Misalnya kucing atau anjing gitu. It runs very fast. Runs, ada S-nya. Namun ketika jamak, we run very fast. Tidak ada S-nya. Contoh lagi yang lain, Arif
cries loudly. Pakai es. Jadi S atau ES. Arif cries loudly. Bobby and me cry loudly. Bobby and me kita ganti pakai we. Ya. She kicks the ball. They kick the ball. Singular, she yang menendang bola itu. Mereka menendang bola itu. Bagaimana ketika penggunaan have atau has alias memiliki nih ceritanya. Kata kerja memiliki. Nah, ketika singular, subjeknya singular, harus pakai has. Jadi ada secara pintas untuk mengingat gitu. Ketika kita ngomong as singular, berarti verbnya harus ditambah s atau es. Harus pakai is, harus pakai has. Jadi sesuatu yang berbau s karena dia singular gitu. Jadi semuanya kalau udah single pakai yang ada ss-nya. Contohnya it has two eyes. Dia memiliki dua mata. Misalnya apa? Burung. Burung itu memiliki dua mata. We have two eyes. Tapi ketika jamak gitu atau plural, we pakainya have, jangan pakai has ya. We have two eyes. Sinta, she has a nice house. Tapi ketika jamak, Ari dan Dwi, dua orang nih, Ari and Dwi have a nice house. He has a lot of money. They have a lot of money. Gitu, itu yang present. Oke? Nah, present sudah selesai ya. Ini penggunaan does, penggunaan verb as. Nanti yang ini to be kita bahas di berikutnya. Bagaimana dengan saat penggunaan past tense? Nah, past tense, kalau tadi ada penggunaan does atau do, kalau di past tense atau verb 2 atau tenses yang lampau tidak mengenal hal tersebut. Jadi kamu jangan membedakan lagi gitu, does atau do. Tapi ketika konteksnya past tense, simple past tense, itu dia semuanya pakai did, mau singular ataupun plural. She did, we did. Arif did not, Bobby and me did not. She didn't know, they didn't know. Tidak ada perbedaan, jangan diisi dids gitu ya. Did kalau yang singular dids, kalau yang plural did enggak. Kalau did itu semuanya. Did she come yesterday? Yes, she did. Did we come yesterday? Yes, we did. Itu sama. Bagaimana ketika itu kalimat aktif dengan menggunakan verb? Sama juga. Tidak ada ketentuan untuk menggunakan ditambah s dan tidak s. Kalau past tense semuanya sama. It ran, we ran. Sama. Arif cried, Bob and me juga cried. Bukan berarti kalau jamak itu cried, kemudian kalau singular itu pakai s lagi. Enggak, kita nggak punya aturan itu ketika di simple past tense. It ran, ya we ran. Arif cried, Bobby and me cried. Padahal di simple present, kalau Arif cries, Bobby and me cry. Tapi kalau di past tense, enggak, semuanya ed. Arif cried, Bobby and me cried. She kick the ball, they kick the ball. Tuh. Nah, bagaimana penggunaan dengan have, has, miss? Kalau di simple present tense kan kita punya have dan has. Kalau di simple past, semuanya pakai had. Tidak mengenal had atau heads gitu, enggak. She had 2 cars last year. Mereka punya 2 mobil tahun lalu. We had 2 cars last year. We singular maupun plural sama-sama pakai had. Sama-sama tetap mempunyai had-nya. Sinta had a nice house at that time. Sinta memiliki rumah yang sangat bagus waktu itu. Ari dan Dwi juga had a nice house at that time. They had. He had a lot of money. They had a lot of money. Sama.
Gitu. Jadi untuk simple past tense itu sama. Oke, gitu. Nah, namun akan terjadi perbedaan ketika kita ngomongin simple present atau past continuous. Verb continuous itu adalah ketika kejadian itu sedang berlangsung. Kalau present saat ini, kejadian itu sedang berlangsung detik ini, saat ini juga. Sedangkan kalau past continuous, ada kejadian yang sedang berlangsung saat itu, saat kejadian lainnya sedang terjadi gitu. Jadi intinya sih kalau ngomongin continuous adalah kejadian yang sedang berlangsung detik itu banget. Perbedaannya apakah di present, apakah saat ini, atau di masa lalu, di past gitu ya. Nah, kalian fokus pada penggunaan is, are ketika present, atau penggunaan was, dan were ketika past. Oke. Continuous itu dia formulanya adalah subject, to be, plus verb ing. Subjek, ya subjeknya ini apakah singular atau plural? She, he, she, it, atau we, atau they sebagai subjek. Ditambah be, apakah is atau are, was atau were, ditambah verb ing. Swimming, running, eating, drinking, jumping, singing, dancing, gitu. Itu verb ing namanya, verb sama ditambah ing. Itu ciri continuous. Itu ciri tenses yang menggambarkan suatu keadaan yang sedang benar-benar terjadi saat detik itu juga. Kalian lagi jalan nih, dor, terus pohon roboh. Nah, itu detik itu berarti pohon roboh gitu. Itulah kita pakai continuous. What are you doing? Makanya kan ada pertanyaan, what are you doing? Kamu lagi ngapain nih? I'm studying. Artinya detik itu saat kamu menjawab itu kamu lagi belajar. What are you doing? I'm watching television. Gitu. Itu. Tapi kalau past tense nih penggunaannya ketika di masa lampau, what were you doing when I arrived gitu yesterday? Kamu tuh lagi ngapain sih waktu aku sampai kemarin gitu? Oh, aku lagi gini. Oh, I was. Nah, kayak gitu. Itu konteksnya ya. Kita bahas satu-satu nih. Apakah dia present continuous atau past continuous? Present continuous sekali lagi adalah kejadian yang terjadi saat itu, detik itu juga pada masa kini. Pada saat ini. She is running. Nah, she is running ya artinya saat ini dia lagi berlari. We are running gitu. She, singular, subjek yang singular gitu harus menggunakan is sebagai to be-nya sebelum ada verb ing. Namun ketika plural atau jamak nggak boleh we is running, tapi we are. To be-nya harus diganti menjadi are. We are running. Arif, he, Arif is crying. Arif, what is she doing? Oh my God, Arif is crying. Gitu. Bobby and me. Gitu. Hey, Bobby, Sari, what are you doing? We are crying. Bobby and me kan diganti we karena jamak. We are crying. Harus pakai are. Jadi singular is, plural are. She is kicking the ball. Dia sedang menendang bola. They are kicking the ball. Kalau orangnya lebih dari satu. Banyak lagi yang nendang bola nih bersamaan. Gitu, itu they are. Bukan they is ya. Oke. Nah, past continuous gitu. Ketika konteksnya kemudian past, nih kalian lihat nih, past alias di masa lalu, itu yang singular, subjek yang singular seperti he, she, it, harus to be-nya adalah was, W-A-S, was. Sedangkan yang plural, were.
She was swimming when I arrived yesterday. Dia lagi berenang ketika aku sampai kemarin. Jadi ada dua kejadian. Ada dua kejadian nih. Yang satu sedang berlangsung ya, yang satu sedang terjadi di masa lampau. Jadi ada dua kejadian yang terjadi bersamaan, tapi ada yang sedang berlangsung dari tadi, ada yang short, ada yang long. Itu sih sebenarnya lebih gampangnya. Jadi ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu pada saat itu tuh di masa lampau, dan ada yang kemudian ada kejadian susulan yang terjadi. Nah, she was swimming, itu dia sedang berenang ketika aku sampai kemarin. Kamu lagi berenang nih, nah, teman kamu datang gitu. She was swimming when I arrived yesterday. Ketika singular, he, she, it, gunakanlah was. She was swimming when I arrived yesterday. Tapi ketika plural seperti we, they, gunakanlah were. We were swimming when I arrived yesterday. When she dong ya, ganti, salah ini. Kami sedang berenang ketika dia datang. Masa I lagi? Ini bisa membelah diri apa? We were, gitu. Kami sedang berenang ketika dia datang, gitu harusnya. Arif was crying loudly. Arif lagi nangis ketika aku sampai. Bobby and me, kami, Bobby dan aku sedang menangis ketika, harusnya ini she nih, ketika atau he, ketika dia datang, atau ketika mereka datang boleh. She was kicking the ball when the match ended. Dia sedang menendang bola ketika pertandingannya akhirnya selesai. Tapi ketika jamak, they were kicking the ball when the match ended. Gitu. Itu sih tentang subject and verb agreement. Masih belum nyambung? Dilihat lagi, diulang lagi videonya. Diulang dari awal supaya lebih runut lagi. Atau kalau misalnya masih belum jelas, bisa pakai supplementary atau video yang lain. Okay? So that's all our topic about subject and verb agreement. I hope that you can understand and practice the use of subject and verb agreement correctly. Okay, see you on another topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.